Terima kasih sahabat UB TV, masih bersama saya Belinda Amanda di Bincang Pariwisata, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Arman Erlangga selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Halo Pak Arman. Halo, selamat pagi Mbak Bella. Pagi. Nanti boleh kita bertanya-tanya tentang Jalibar Fun Park ini. Siap. Tapi sebelumnya saya mau mengawalinya kan tentang pandemi, karena kita juga masih pandemi nih Pak Arman. Nah, tanggapannya seperti apa sih? Apalagi kan pariwisata juga khususnya di Kabupaten Malang sedang menurun seperti itu. Ya, pandemi ini tentunya berakibat sangat signifikan khususnya di sektor pariwisata. Sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan di masa transisi ini adalah tetap mensosialisasikan atau mengkampanyekan bagaimana berpariwisata secara sehat. Kemudian kepada teman-teman para pelaku pariwisata juga kita himbau untuk tetap mempersiapkan dalam rangka prosedur protokol kesehatan juga dengan para wisatawannya, sehingga harapannya dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan itu sektor pariwisata Kabupaten Malang kembali bergeliat seperti itu, sehingga pariwisata kita mulai step by step untuk kembali secara normal lagi, seperti itu. Nah, kita kan sedang berada di Jalibar Fun Park nih Pak Arman ya. Nah, apakah di Jalibar Fun Park ini juga sudah menerapkan protokol kesehatannya seperti itu? Ya, selamat datang sebelumnya kepada Mbak Bella. Terima kasih. Di Jalibar Fun Park. Bisa kita lihat, dan para sobat UB TV silahkan datang dan kunjungi Jalibar Fun Park. Di sini sudah sangat lengkap tersedia protokol kesehatan. Jadi ini konsep yang sangat bagus dan menarik di tengah kroditnya Kota Kepanjen. Masih terdapat ruang terbuka hijau yang sangat menarik untuk dikunjungi. Seperti itu. Oke, nah kan ini brandingnya adalah Jalibar Fun Park. Nah, awalnya bisa muncul brandingnya seperti apa sih Mas Arman? Kenapa harus Jalibar Fun Park? Kenapa nggak harus cuma taman apa kayak gitu? Ya, ini sebenarnya adalah inisiasi dari Dinas Perumahan Cipta Karya ya. Dan ini merupakan juga bisa dikatakan bentuk dari sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Awalnya ini merupakan taman kota ya, taman kota, taman puspa, kemudian secara pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak desa. Dan teman-teman dari pihak desa melalui kelompok sadar wisatanya mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi untuk mengembangkan, mengeksplor lebih lagi potensi yang mereka miliki, sehingga secara branding untuk memperkuat tempat ini disebut Jalibar Fun Park, karena potensinya juga tidak hanya di sini, masih ada air terjun dan yang lain-lain. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung dengan dari perwakilan pengelola. Oke, siap. Nah, kalau segmentasinya sendiri nih Pak Arman, untuk Jalibar Fun Park ini siapa saja sih segmentasinya? Segmentasi semuanya bisa masuk, terutama khususnya kalau terkait segmen ini lebih relevan ke wisata family ya, keluarga. Jadi range umur antara 15 sampai ke 30 tahun bisa masuk ke sini, karena ini wisata alam ya, masih bisa dibilang sangat bernuansa alam, sehingga sangat pas ketika bicara segmen wisatawan ini wisatawan family ataupun wisatawan anak muda. Seperti itu. Jadi semua generasi juga bisa. Semua generasi apalagi juga ini bisa. Alam begitu, jadi bisa menghilangkan penat begitu ya. Menghilangkan penat untuk refreshing ya. Betul. Oke. Nah, untuk kedepannya apakah akan ada pengembangan lagi untuk Jalibar Fun Park ini, atau seperti apa kedepannya ini Pak Arman? Ya, kami dari Dinas Pariwisata menghimbau ke teman-teman juga, dan juga dari internal Dinas Pariwisata akan berupaya membantu semaksimal mungkin dari teman-teman pengelola Jalibar Fun Park khususnya, dan semua potensi pariwisata Kabupaten Malang pada umumnya, untuk meningkatkan potensi pariwisatanya melalui daya dukung yang seharusnya ada, sehingga wisatawan yang datang akan sangat nyaman dan menimbulkan kenangan untuk datang kembali lagi di sini. Oke, sesuai dengan sabta pesona gitu ya Pak. Tentunya kalau secara konkret yang harus bisa kita lengkapi dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata Kabupaten Malang adalah
bagaimana kita memikirkan apa yang harus bisa kita lihat ketika datang di tempat wisata. Something to see, something to do, apa yang bisa kita lakukan, dan something to buy, apa yang bisa kita belanjakan untuk berwisata, seperti itu. Oke, berarti pokoknya semuanya paket udah lengkap juga, dan juga pastinya sinergi-sinergi yang ada juga makin luar biasa. Oke, dan harapan kedepannya nih Pak Arman untuk mungkin di tahun 2021, mungkin masih pandemi, tapi kan pasti juga punya harapan-harapan kedepannya begitu. Iya, harapannya tentunya bagaimana pariwisata Kabupaten Malang ini kembali bergeliat, dan tentunya ada peningkatan-peningkatan tingkat kunjungan pariwisata, dan sektor pariwisata Kabupaten Malang bisa secara efektif meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Amin. Semoga juga harapan-harapan dari Pak Arman dan juga Dinas bisa tercapai di tahun 2021 ya Pak Arman ya. Amin. Oke, untuk itu terima kasih Pak Arman sudah mau sharing sama kita. Memberikan edukasi juga seputar Jalibar Fun Park ini dari sisi kedinasan begitu ya. Baik. Jangan bosan-bosan nanti kalau kita kolaps lagi begitu ya Pak Arman. Oke. Kalau gitu pemirsa terima kasih sudah bersama kami di Bincang Pariwisata ya kan. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Pariwisata di UB TV, aktif dan kreatif. Sampai jumpa. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder right to. Here we go. Terima kasih telah menyaksikan Bincang Pariwisata yang dipersembahkan oleh